Orang kayak kamu itu wataknya licik banget, ya, gak bisa dipercaya, ya. Maka dari itu kita berdua ini mati-matian bagaimana supaya caranya kamu itu bisa keluar dari kantor ini, ya. Ternyata ada dua sejoli yang pacaran di depan kantor. Ingat ya, kalian berdua itu jangan senang-senang dulu di sini, ya. Sebentar lagi kalian berdua itu bakalan dipecat dari kantor ini. Pagi udah sapu-sapu, apalagi kerjaan gue udah beres. Gitu aku lanjut kerjaan yang lain dalam. Tapi ingat-ingat, Pak Bagas kenapa belum datang ya? Biasanya Pak Bagas orang pertama yang datang paling pagi. Sedangkan ini dari tadi aku udah nyapu di depan, tapi nggak ada tuh kelihatan Pak Bagas masuk kantor. Atau mungkin jangan-jangan hari ini Pak Bagas libur ya? Karena kan juga aku kemarin nggak sempat lihat jadwal Pak Bagas. Ya apa? Coba aja. Aku ditakdirkan bukan jadi seorang OB tukang sapu-sapu. Repot banget sekarang, banyak kerjaan. Pak Romi lihat deh. Pak Romi lihat si OB baru itu. Kenapa, Bu? Iya lihat dong, kayaknya dia itu lagi nungguin si Bagas lagi deh. Soalnya dia kan dari gelagatnya kayaknya suka banget sama si Bagas. Iya kan? Alah, bilang aja. Kalau Bu Sisi itu cemburu. Kalau si OB baru itu nungguin si Bagas di depan gerbang. Aduh Pak, nggak ada waktu deh cemburu sama si OB. Lagian mau cemburu karena dia suka sama Bagas. Ya nggak level lah Pak. Tapi jangan sampai sih Bu Sisi itu jatuh cinta sama si Bagas. Bu Sisi tahu sendiri ya, si Bagas itu bakalan menjadi saingan terberat kita sebentar lagi. Maka dari itu sebaiknya kita sebarin aja rumor biar orang-orang itu nggak suka sama Bagas. Karena kalau misalnya orang-orang di kantor ini suka sama si Bagas, termasuk si OB itu, nanti bisa membuat dukungan sama Bagas untuk kenaikan jabatannya. Ini nih Bu, ini saya bingungin bagaimana caranya karyawan yang ada di kantor ini, dia itu bisa benci sama si Bagas. Ya udah, kalau soal itu gampang aja. Bilang aja sama pimpinan kita kalau Bagas itu kerjanya nggak becus, ya kan? Bu, melaporan pada pimpinan kita nggak segampang itu, ya. Nggak segampang kita membalikkan telapak tangan kita, Bu. Kita harus mempunyai alasan yang sangat jelas, ya. Kalau semisal kita itu ngadu kepada bos kita, tapi buktinya itu tidak ada, nantinya kita itu bakalan kena marah sama bos kita. Karena kita sudah melakukan fitnah kepada rekan kerja kita. Terus menurut Pak Romi, gimana caranya buat kita nyingkirin Bagas pelan-pelan dari kantor ini? Nah, ini yang kita harus pikirkan sama-sama. Bagaimana caranya si Bagas itu nggak betah di kantor? Kalau soal betah nggak betah, kayaknya dari dulu Bagas itu selalu mempertahankan pekerjaan ini deh Pak Romi. Tapi kalau misalnya dia buat kesalahan fatal, otomatis dia nggak akan pernah dimaafkan. Tapi kesalahan apa ya Pak? Bu, selama ini karyawan Jubu itu, dia itu nggak pernah ngelakuin kesalahan sedikit pun, ya. Malahan bos kita itu suka terhadap si Bagas. Dan kita, posisi kita nggak mau digantikan oleh si Bagas. Bener juga ya Pak. Terus gimana dong?
Ya kan, mana sekarang nambah lagi yang suka sama si Bagas itu. OB baru itu lagi. Kayaknya mencurigakan banget deh para gelagatnya. Kalau dilihat-lihat, dia itu bukan sembarang OB deh, Pak. Kayak ada hal yang dia sembunyikan gitu. Udahlah Bu, masalah OB itu masalah belakang Bu. Yang terpenting sekarang si Bagas bagaimana caranya keluar dari kantor ini. Atau gini aja deh, kita bikin berkas palsu. Seolah-olah si Bagas itu sudah menggelapkan dana yang sangat besar dari kantor ini. Kalau semisal berkas tersebut itu ketahuan oleh bos kita, otomatis bos kita itu bakalan nuduh si Bagas ini sudah mau merugikan kantor kita. Bener banget ya ide Pak Romi. Kalau misalnya selama ini Bagas selalu teliti, iya menurut Pak Romi gimana cara kita ngelabuin dia? Soalnya dia kan kalau soal kerjaan detail banget Pak. Romi juga tahu sendiri kan Bagas itu seperti apa? Tenang aja Bu. Aku kemarin ditugaskan oleh bos kita kalau aku disuruh megang proyek yang ada di Kota Solo. Aku bakalan lempar proyek itu kepada si Bagas dan aku bakalan merubah semua nominalnya seolah-olah si Bagas itu sudah korupsi di kantor kita. Bisa juga ya. Oke deh, kalau soal ini kayaknya Pak Romi yang lebih handal dan profesional. Jadi Pak Romi bisa menangani masalah ini. Untuk hal-hal yang lainnya nanti biar saya aja yang ngerjain. Tenang aja Bu, Pak Gita itu nggak bakalan curiga terhadap kita berdua. Terhadap apa yang kita lakukan kepada si Bagas. Ya. Secara kita berdua ini adalah karyawan yang paling lama di kantor ini dibandingkan si Bagas. Jadi Pak Gita itu bakalan lebih percaya kepada kita berdua. Iya nggak? Iya juga sih. Yaudah yuk Pak Romi, kita lihat aja tuh si OB baru itu. Kasih pelajaran dikit-dikit lah, biar kita happy ya kan? Ayo. Udah Bu. Aduh, OB baru kerjanya kok kayaknya nggak semangat banget sih. Kenapa? Kamu lebih baru sih. Iya Pak. Cantik sih. Tapi otaknya nol. Mas, bapak otaknya nol kayak apa ya Pak? Kalau otak kamu nggak nol, seharusnya kamu itu sudah jadi direktur di kantor ini, bukan jadi OB seperti ini, ya? Ya, namanya juga takdir Pak. Meskipun saya pandai juga, kalau takdir saya menjadi seorang tukang sapu, OB di kantor ini ya udah, saya jalani dengan baik. Ya bagus deh kalau kamu sadar diri. Oh ya, ngomong-ngomong, beberapa hari ini aku perhatiin kamu itu selalu mencari perhatian Bagas. Emangnya kamu suka ya sama Bagas? Jangan ditanya lagi. Yang jelas, dia itu udah jatuh cinta sama si Bagas. Iya, tapi kan kita harus memastikan juga, Pak. Apalagi dia cuma OB, bisa aja kan dia menggunakan Bagas sebagai alat untuk bisa naik jabatan. Oh bisa jadi tuh. Lagian si Bagas kan salah dibodohin, apalagi sama OB kayak gini. Modelannya aja. Mohon maaf sebelumnya Bapak sama Ibu, kedatangannya sebenarnya kesini tuh untuk apa ya? Karena kan ini lagi jam kerja, harusnya Bapak sama Ibu ada dalam ruangan. Iya, kamu nggak tahu. Kita itu kan kerjanya memang kayak gini. Pekerjaan kita itu udah selesai, jadi kita bebas dong mau berkeliaran kemana aja. Lagian emang kamu siapa sih? Kamu itu cuman OB, ya? Kamu itu nggak berhak nyuruh kita untuk masuk ke ruangan kita, ya? Iya, saya Yang minta- harus kamu utamakan itu tuh nyapu. Semuanya harus bersih. Justru itu Pak, Bapak sama Ibu lihat kan keadaan saya sekarang lagi bekerja. Jadi saya mohon maaf sekali. Mungkin Bapak sama Ibu jangan ganggu pekerjaan saya Pak. Bekerja kamu bilang, mulai tadi aku ngelihat kamu itu cuma ngelamun, ya? Ngelamunin apa? Apalagi kalau bukan si Bagas, iya kan? Ya kalau Bapak berpikiran seperti itu ya nggak masalah, saya nggak akan menentang Pak. Tuh kan? Seharusnya kalau masalah pribadi itu jangan dibawa ke pekerjaan. Nantinya pekerjaan kamu itu bisa jadi hancur ya. Betul. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih Bapak sama Ibu kayaknya nggak suka banget sama Pak Bagas, padahal kan Pak Bagas orangnya baik. Baik, kamu juga tahu ya kayaknya. Semua orang di kantor ini tuh cuma pura-pura suka aja sama si Bagas. Padahal mereka tuh nggak ada satupun yang suka sama Bagas. Ya kalau misalnya kamu sama Bagas,
mungkin lain ya, ada maksud tertentu. Atau gini aja, kita punya penawaran yang bagus buat kamu. Kalau misalnya kamu nggak mau nyapu-nyapu lagi di sini atau mau jadi kerja di dalam kayak kita punya penawaran bagus, yaitu kerja sama kita berdua. Satu hal lagi yang harus kamu tahu. Kita berdua ini bakalan mati-matian untuk terus bagaimana caranya si Bagas itu keluar dari kantor. Dan kamu jangan pernah kamu coba-coba untuk menghalangi semuanya itu, ya. Kalau kamu nggak mau sengsara hidup kamu. Saya di sini cuma OB, Pak. Jadi saya nggak mungkin ikut campur urusan Bapak sama Ibu. Tapi kalau boleh saran, itu kan hal yang nggak baik, Pak. Lagi pula juga Pak Bagas nggak pernah ngeganggu kalian berdua kan. Saya juga masih heran dengan adanya sikap baik dari Pak Bagas yang Pak Bagas milikin. Udahlah, Banyak banget orang-orang yang nggak suka. kamu itu nggak usah sabda di sini. Seharusnya kamu itu mikir di sini itu tempatnya orang berbisnis, ya. Iya, tapi mohon maaf kalau memang Bapak sama Ibu mau ngajakin saya kerjasama dalam hal keburukan seperti ini, saya nggak bisa. Karena Pak Bagas sudah baik banget sama saya. Aduh, Sinta, udah deh, kamu tuh jangan sok baik sama dia. Bisa aja kan dia manfaatin kamu. Mending kamu itu terima aja tawaran kita berdua. Lumayan kan, nanti kamu nggak usah nyapu-nyapu lagi, capek-capek kerja berdebu. Pak Romi, mending Pak Romi kasih tahu aja kerja sama apa yang kita tawarkan sama dia. Jadi gini aja deh. Aku bakalan kasih tawaran yang sangat fantastis banget, ya. Kalau kamu mau bekerja sama dengan kita berdua, mau menyingkirkan Bagas dari kantor ini, semua keluarga kamu beserta kamu bakalan enak selamanya. Tuh, enak banget itu kan? Pak, Mana Bu. lagi kamu dapat penawaran yang bagus kayak gitu. Kehidupan saya memang tidak seberuntung Bapak Romi dan Ibu Zizi. Sin. Kapan lagi kamu itu bakalan dapat kesempatan besar kayak gitu? Apalagi ini nominalnya adalah uang, ya. Aku bakalan kasih uang sebanyak mungkin buat kamu supaya kamu itu bisa menghidupin semua keluarga kamu, ya. Terima Bisa kasih. nyekolahin adik kamu. Terima kasih banyak atas tawarannya, tapi keputusan saya bulat, saya tidak akan ikut campur urusan ini, Bu. Jadi terima kasih banyak. Saya masih banyak pekerjaan, mungkin Bapak sama Ibu bisa lanjutkan pekerjaan. Oh iya, satu lagi. Saya cuma mau kasih saran aja, jangan pernah nyakitin orang yang udah baik sama kalian. Udah, kamu tuh kebanyakan ngomong tau gak? Kamu denger ini baik-baik ya. Kalau misalnya kamu gak menerima tawaran kita, jangan salahkan kita kalau setelah kita bereskan Bagas, kita juga bakal ngancurin hidup kamu. Dengar itu? Ya Pak Romi. Gas? Pak Gita baru datang, Pak. Iya, kamu dari mana? Saya habis dari kantin, Pak. Habis beli-beli. Kan tadi saya sudah dari kantor juga, udah ngeberesin apa yang udah jadi kerjaan saya, Pak. Dan yang diperintah sama Pak Gita untuk penyiapan berkas-berkas sudah saya bereskan semua, Pak. Oke, siap ya. Untuk OB yang baru di mana? Kamu nggak kelihatan? Saya mungkin ada di depan, Pak. Saya tadi gak kelihatan. Mungkin dia ada di belakang, bersihkan di bagian belakang, Pak. Mungkin sekarang udah ada di depan, Pak. Pak, saya mau tanya untuk urusan meeting untuk 1 minggu lagi, kan kita katanya ada tamu, Pak, dari luar kota. Dan semuanya disuruh saya untuk yang menyiapkan, Pak. Jadi itu jadi atau enggak, Pak? Dan untuk tempatnya saya lupa, gananya sama kita. Apa mau ditempatkan di kantor kita atau di tempat lain, Pak? Oh, untuk meeting yang itu, Gas, kita tempatkan di kantor kita aja, Gas. Nanti biar OB yang baru itu membersihkan aula yang ada di kantor kita. Oh ya udah, Pak, kalau begitu nanti saya juga sampaikan ke OB yang baru, ke Mbak Sinta. Pak, tahu nggak? Saya baru pertama kali ini, Pak, ngelihat OB yang cantik, yang mukanya kayak bos, Pak. Saya kan udah lama juga kerja di kantoran, pindah-pindah juga, Pak. Ya, kamu ada-ada aja, Gas. Namanya OB. Ya, seperti itu. Kalau masalah cantik ataupun ganteng ya memang dari orangnya aja, Gas. Nggak, Pak, beda aja, Pak. Mukanya bersih, putih, hidungnya mancung, Pak. Kalau saya pribadi ya, Pak, saya curiga deh, Pak. Masa sih ada OB cantik kayak dia, Pak? Atau jangan-jangan dia anak orang kaya, Pak? Ah, nggak mungkin, Gas. Ya mungkin memang nasib dia memang jadi OB, Gas. Kalau kayak kita berdua kan jadi
karyawan, Gas. Ya kalau Pak Gita kan beda sama saya Pak. Pak Gita yang punya kantor. Ya iyalah, Saya Gas. cuma kerja sama Pak Gita. Tapi kalau misalkan saya jadi Pak Gita, saya gak mungkin jadikan perempuan itu jadi OB Pak. Dan kayaknya dia ngomongnya kayak orang berpendidikan Pak. Sopan santunnya mantap. Terus kayaknya wawasannya juga luas Pak. Kenapa gak jadikan asistennya Pak Gita aja? Ya enggak, Gas. Aku kan juga asisten juga sudah ada, Gas. Masa aku mau memberhentikan asisten saya sih? Ya bukan memberhentikan Pak, kan bisa dipindah posisi Pak. Lagian Bu Zizi juga pantesan dia Pak menempati jabatan itu Pak. Oh ya Pak, maaf nih Pak, Bu Zizi sama Pak Romi memang udah lama ya Pak kerja di kantor ini Pak? Udah lumayan sih. Emangnya kenapa, Gas? Enggak Pak, enggak apa-apa Pak. Ya Bikin ulah sama kamu. enggak Pak, ya udah Pak kalau begitu saya izin masuk dulu Pak. Pak Gita kalau misalkan masih mau makan ke kantin dulu silahkan Pak. Saya ke dalam dulu ya Pak. Ya. Mari Pak. Ya, mari. Ya iyalah, Gas. Dia memang bos. Ternyata Bagas juga peka banget ya. Dia ngelihat Bu Sinta tampaknya katanya kayak bos, ya memang dia bos. Tapi kan dia ada misi yang harus diselesaikan. Ya udah deh kalau gitu aku sarapan dulu deh di kantin. Ini dia nih. Ya. Kamu itu jangan pernah cari masalah sama kita berdua, ya. Cari masalah Pak, cari masalah apa Pak? Alah udah. Pak saya mau masuk dulu Pak. Kurang ajar. Kamu jangan pernah cari muka pada Pak Gita ya. Bilang aja, tujuan kamu itu mau menggeser kita berdua kan? Hah? Geser apaan sih Pak? Saya nggak paham. Ini ada apa Pak? Orang kayak kamu itu wataknya licik banget, ya. Gak bisa dipercaya, ya. Maka dari itu kita berdua ini mati-matian. Bagaimana supaya caranya kamu itu bisa keluar dari kantor ini, ya? Pak, kerjaan sekarang susah Pak. Jangan sampai saya keluar dari kantor ini Pak. Jadi prinsip saya sekarang Pak, kalau memang saya gak ada salah di sini, saya bakalan tetap menjalankan apa yang saya menjadi tugas saya Pak. Alah, udahlah. Sekarang ada tugas buat kamu. Pak Gita kemarin wanti-wanti nyuruh saya untuk memegang proyek yang ada di Solo. Sekarang proyek itu bakalan aku kasihkan kepada kamu. Saya kan Dan nggak tahu kalau Pak. sampai proyek itu nggak berjalan dengan lancar, kamu bakalan aku laporin kepada Pak Gita bahwasanya kerjaan kamu itu nggak benar. Ya udah Pak, kalau begitu saya minta izin sama Pak Gita dulu Pak. Gak usah, Pak Gita itu udah nyerahkan semuanya sama kita berdua. Jadi Ya. tinggal kita berdua nyampaikan sama kamu, tinggal kamu ngejalanin ini semua selesai. Iya betul tuh, ya. Kamu itu cuman tinggal ngejalinin doang. Kita ini mau cari partner kerja siapapun itu terserah kita, ya. Bukan urusan Pak Gita lagi. Jadi aku pengen kamu yang memegang proyek yang ada di Solo itu, ya. Kalau sampai kamu nggak mau, aku bakalan laporin kalau kerjaan kamu itu nggak becus dan nggak baik, ya. Tapi Pak, kan bukan tugas saya Pak. Udah, kamu tuh tenang aja. Kalau tentang file berkas-berkas itu kita yang menyiapkan. Jadi kamu tinggal menjalankan apa yang kita perintahkan aja. Tapi kan Gampang kan? segala risiko, saya juga nggak tahu Bu. Biasanya kalau ada proyek Pak Gita menjelaskan dari awal risikonya apa dan saya harus gimana. Ini saya cuma disuruh menjalankan sama Bu Zizi dan juga Pak Romi tanpa ada perintah dari Pak Gita. Maksud kamu risiko apa? Kamu kira aku ini, kita berdua ini bakalan ngerugikan kantor kita sendiri? Kita ini nggak bodoh kayak kamu ya. Kita itu masih butuh kerjaan ini. Aku cuma memerintahkan kamu supaya kamu itu memegang proyek itu dengan baik, ya. Karena kerjaan aku masih banyak Betul. menumpuk. Lagian ini tuh salah satu kesempatan besar kamu untuk naik jabatan. Memangnya kamu mau kerja gini-gini aja? Ya nggak mau Bu. Ya udah, kalau misalnya kamu nggak mau, tinggal jalanin aja, repot kan? Tapi saya barusan ketemu sama Pak Gita Bu. Pak Gita nggak ada nyuruh apa-apa sama Ya saya. Pak Bu. Gita itu udah menyerahkan semuanya sama kita berdua. Ya nggak mungkin lah Pak Gita itu secara langsung ngomong sama kamu. Pak Kalau Gita- misalnya udah melewatin kita berdua, Pak Gita itu nggak ada urusannya sama proyek yang ada di Solo, ya. Sekarang urusan yang proyek yang tempatnya di Solo itu adalah urusan kita berdua. Jadinya aku itu butuh banget kinerja kamu di sana. Baik Pak, saya bakalan menjalankan perintah dari Pak Romi dan juga Bu Zizi.
Tapi saya mau izin dulu, soalnya saya barusan juga dikasih tugas sama Pak Gita. Karena minggu depan mau ada tamu dari luar kota buat meeting di sini. Jadi saya harus ngurus semuanya, Pak. Gimana? Ya Kalau udah. memang nggak ada sesuatu, ngapain Pak Romi dan juga Bu Zizi juga takut? Bukannya kita berdua takut, tapi ini tuh lebih urgent. Kalau misalnya soal meeting, kita berdua juga bisa menyiapkan kan? Memangnya kamu nggak percaya sama kita berdua? Kalau kamu bisa mikir, seharusnya kamu itu nggak pantas buat meeting. Ya, kamu itu cuman karyawan rendahan, ya. Kamu itu nggak bakalan ada gunanya di dalam meeting itu, ya. Harus gimana ya? Saya harus pikir-pikir dulu, Pak. Nanti jawabannya saya kasih nanti sore, Pak. Bu Zizi. Oke, guys, aku cuma mau ngingetin satu hal ya. Kalau misalnya kamu nggak ngambil kesempatan besar ini, kamu juga nanti sendiri yang bakal rugi, tau nggak? Kalau misalnya kamu nggak mau sama kesempatan ini kan, iya, kamu rugi besar. Iya, Bu. Tapi Udahlah gas, gak usah tapi-tapi. Kamu itu siap nggak siap, harus siap, ya. Karena ini adalah perintah dari senior kamu. Kalau kamu sampai nggak menurutin kita berdua, kamu itu bakalan kena sanksi dari kantor ini, guys. Ya, mau kamu dipecat dari kantor ini? nggak mau, Pak. Ya udah, nanti sore saya bakalan kasih jawabannya sama Bu Zizi dan juga Pak Romi. Saya mau mikir dulu di dalam, Pak. Permisi, Pak. Gampang kan untuk melabui orang yang pendidikannya itu rendah. Bener banget, Pak Romi. Ya udah, Pak Romi, mending sekarang itu kita temuin aja Pak Gita. Kita bilang aja kalau Bagas itu mau menggelapkan dana perusahaan lewat proyek gitu. Ya kan? Ya pasti dong, Bu. Secepatnya kita harus menemuin Pak Gita. Kalau sampai kita masih santai-santai, nantinya si Bagas malah masih ada di kantor ini. Bener banget, lagian keberadaan dia itu benar-benar menghambat pertumbuhan dan perkembangan kita berdua. Amat sangat merugikan. Ya udah deh, Bu. Mending kita langsung temuin Pak Gita aja. Kita aduin kalau si Bagas itu sudah berani-berani korupsi di kantor kita. Bener banget. Ya udah, kalau soal itu saya serahkan sama Pak Romi, karena Pak Romi kan biasanya bisa banget nih meyakinkan Pak Gita untuk percaya sama omongan kita berdua. Oke? Udah, tenang aja, Bu. Udah yuk. Kemarilah singgah dulu sebentar. Perjalanan jauh. Gimana ya? Aku bingung buat mikirin. Mas Bagas? Mbak Sinta. Apa Bagas? Aduh, saya lagi Apa pusing Bagas? banget. Kenapa? Kelihatan seperti murung gitu, Pak. Saya bingung, Bu. Kenapa Pak kalau boleh tahu? Kelihatannya dari tadi wajah Pak Bagas nggak ada senyumnya. Ini masih pagi loh, Pak. Harusnya Pak Bagas semangat. Dari tadi saya nyapu di depan, ternyata Pak Bagas baru datang. Saya dari tadi, Bu, datang. Oh iya, Tapi saya ke kantin barusan. Dan barusan saya ketemu sama Pak Romi dan juga Bu Zizi. Saya diancam dipecat. waduh. Dan saya harus ngerjakan proyek yang ada di Solo katanya. Tapi saya curiga, mereka nggak suka sama saya. Takutnya nanti terjadi sesuatu. Mereka nggak mau tahu. Takutnya saya dijebak, Mbak. Tapi kalau saya nggak mau, saya juga dipecat. Jadi saya serba repot. Saya bukan yang mau ikut campur Pak Bagas. Saya cuma pengen bilang, sebaiknya Pak Bagas hati-hati, Pak. Hati-hati kenapa, Bu? Saya minta maaf kalau saya lancang ngomong ini sama Pak Bagas. Karena sebetulnya tadi saya udah ketemu dengan Pak Romi dan juga Bu Sisi. Pak Romi, Bu Sisi bilang mereka merencanakan sesuatu untuk Pak Bagas. Kayaknya mereka berdua iri deh, Pak, dengan pencapaian Pak Bagas. Mereka juga marah-marah sama Bu Sinta. Tapi alasan mereka marah-marah karena saya nggak mau menuruti perintah mereka, Pak. Aduh, Bu Sinta, mending nggak usah ikut-ikut deh. Bu Sinta kan juga susah buat cari kerjaan, Bu.
Bu Sinta udah kerja aja, udah gak usah mikir saya lagi. Nanti kalau misalkan ketahuan, malah Bu Sinta juga nasibnya sama kayak saya. Ya saya cuma khawatir aja sama Pak Bagas. Kalaupun pekerjaan saya akan terancam, ini nggak masalah kok Pak. Jangan Bu, kayaknya Bu Sinta yang lebih butuh pekerjaan. Gini ya Bu, saya lihat Bu Sinta itu baik banget. Dan beda lah dengan karyawan yang lain. Dan saya lihat juga Bu Sinta kayaknya gak pantas jadi OB. Bukan buat bermaksud buat menghina pekerjaan Bu Sinta. Tapi kalau memang nanti saya harus dipecat, saya bakalan minta tolong sama Pak Gita buat menggantikan posisi saya tuh Bu Sinta. Karena saya yakin saya bisa menilai Bu Sinta itu lebih dari seorang OB. Ya mungkin nasib aja yang lagi gak berpihak sama Bu Sinta. Tapi saya yakin Bu Sinta bisa jadi orang yang sukses. Bu Sinta gak usah mikirin saya, Bu. Memang beda ya. Di saat semua orang yang ada di kantor ini memandang saya remeh, menganggap saya sampah karena saya hanya bekerja sebagai OB di sini. Satu-satunya orang yang bisa menghargai saya itu cuma Pak Bagas. Entah apa alasan Pak Bagas bisa baik banget sama saya, Pak. Padahal status kita sangat-sangat berbeda. Ya saya kasihan aja ngeliat Bu Sinta kalau misalkan harus terlibat ke masalah saya. Tapi tenang aja Bu Sinta, saya bakalan ngebela Bu Sinta di depan semua orang kalaupun saya harus mengorbankan pekerjaan saya. Karena juga di sini Bu Sinta yang baik cuman sama saya. Coba aja Bu Sinta mau bareng sama saya. Emang nggak salah ya saya jatuh cinta sama kamu. Gimana Bu? Maksudnya Jatuh? emang nggak salah saya baik. Pak Bagas baik sama saya juga. Maaf Pak, saya agak sedikit grogi karena mungkin Pak Bagas dari tadi ngeliat saya juga. Ngapain grogi sama saya Bu? Kamu mau sama Pak Gita baru grogi karena dia atasan. Kalau kita kan sama-sama karyawan, biasa aja kalau sama saya Bu Sinta. Kita ya saling berbagi cerita aja Bu. Ya sekarang masalah yang saya hadapin ya itu sekarang. Tapi saya yakin pasti Tuhan memberikan rencana yang lebih baik buat saya. Kalau memang saya harus dipecat dari kantor ini, berarti itu yang terbaik Bu. Pak Bagas Jadi nggak akan dipecat dari kantor ini Pak. kenapa nggak dipecat? Iya karena semua orang tahu Pak Bagas jauh lebih baik daripada orang-orang Ya, yang tapi- berusaha untuk menyingkirkan Pak Bagas. Tapi siapa yang berani buat ngehalangin para pihak oposisi? Yang ada mereka juga bakalan jadi korban. Udah banyak di sini yang dipecat gara-gara ngebela saya Bu. Romi. Pak Gita. Kalian berdua dari mana? Kita berdua memang cari Pak Gita, Pak. Oh, lagi cari saya. Betul, Pak. Emangnya ada apa? Oh, gini, Pak. Bulan kemarin Pak Gita itu pernah memasrahkan sebuah proyek kepada saya. Proyek itu yang ada di Solo, Pak. Oh, proyek yang itu. Iya Pak. Emangnya kenapa? Masih belum kamu kerjakan? Sudah sih, Pak. Kebetulan yang mengerjakan itu semua si Bagas, Pak. Loh. Dan saya menemukan sebuah kejanggalan yang ada di proyek tersebut, Pak. Tunggu deh. Proyek itu aku pasrahkan sama kalian berdua. Kenapa Bagas yang kerjakan? Sebenarnya seperti ini, Pak. Kita berdua ini sudah kewalahan untuk mengatasi semua proyek-proyek yang ada di kota ini, Pak. Jadinya saya menugaskan si Bagas untuk memegang proyek yang ada di Solo. Bener Pak. Lagian itu kan juga bisa jadi bahan pertimbangannya Pak Gita nanti kalau misalnya Pak Gita mau naikin Bagas jabatan. Nah, itu juga jadi nantinya bakal bisa jadi topik pembicaraan dengan sebesar nantinya juga kan. Tapi Pak, di dalam berkas-berkas yang udah Bagas siapkan itu bakal mencoreng nama baik perusahaan kita. Iya kan Pak Romi? Betul, Pak. Apalagi Bagas itu ya ngambil untung dari proyek itu Pak. Sama aja korupsi kan Pak? Kalian berdua yakin Bagas korupsi di proyek itu? Yakin Pak, Pak Romi juga lihat sendiri ya kan Pak Romi? Pak, saya tahu anggaran berapa yang sudah dikucurkan kepada proyek itu. Tapi nominal tersebut itu tidak sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan proyek itu, Pak. Jadinya saya bukan seuzon sih, Pak. Cuman kita berdua ini curiga kalau Pak Bagas ini sudah melakukan korupsi terhadap kantor kita, Pak.
Betul, Pak. Kita berdua datang ke sini biar Pak Gita itu cepat mengambil langkah, biar nama Pak Gita itu tetap bersih dan tidak tercoreng gara-gara si Bagas itu. Ya udah deh. Maksud kita berdua bukan cuma nama baik Pak Gita, nantinya juga bakalan Sen, nantinya bakal merugikan kantor kita juga kan Pak. ya udah begini. Pokoknya aku nggak mau tahu. Tugas itu saya kasihkan sama kalian berdua. Dan untuk masalah itu, aku bakal menindaklanjutin semuanya. Ya udah kalian samperin Bagas sekarang. Aku bakalan nyusul. Oh iya, Pak. Siapa? Ya udah kalau gitu, Pak, kita duluan ya, Pak. Ya udah. Kamu pikir aku nggak tahu sama omongan kalian berdua? Pasti kalian berdua itu memfitnah Bagas. Aku yakin omongan kalian berdua itu pasti nggak bener. Ya udah deh, biar semua ketahuan. Aku samperin Bagas sekarang. Tapi aku yakin Bagas nggak bakalan berbuat seperti itu. Saya mau bilang makasih sama Bu Sita Oh, karena Bagus. Pacaran nih OB sama karyawan yang bentar lagi mau dipecat. ternyata ada dua sejoli yang pacaran di depan kantor. Ingat ya, kalian berdua itu jangan senang-senang dulu di sini, ya. Sebentar lagi kalian berdua itu bakalan dipecat dari kantor ini. Pak Romi. Saya minta maaf Pak. Saya mau Udah lah, Pak Bagas. Pak Bagas nggak perlu takut sama orang-orang kayak mereka. Lagian juga Pak Bagas nggak salah kan? Harusnya mereka yang takut nantinya. Udah berani ya OB ngomong kayak gitu? Emang kalau seorang OB Bu. nggak boleh gitu menyuarakan pendapat? Ya nggak boleh lah, kamu tuh harus tahu diri. Kamu tuh di sini cuma OB, berani ngomong kayak gitu sama Oh, terus kita. gara-gara kalian punya jabatan yang jauh lebih tinggi daripada saya, kalian bisa seenaknya sama orang lain. Ya harus dong. Kamu baru, kamu itu jangan besar kepala, ya. Sebentar lagi kamu itu bakalan dipecat dengan tidak hormat, ya. kenapa? Tanpa pesangon, oke? Emang kenapa kita berdua mau dipecat Pak? Emang kita salah apa? Salah kamu itu sudah menjilat kepada Pak Gita. Bilang aja, kamu nggak bisa menandingi Pak Bagas kan? Iya kan Pak Romi? Orang nggak berpendidikan kayak dia, mau saingan sama saya, itu nggak level. Dan orang kayak gini, itu gak penting di kantor ini. Ya terus kenapa Pak Romi takut? Kenapa Pak Romi dan Bu Zizi memaksa saya, mengajak saya untuk kerja sama untuk menyingkirkan Pak Bagas? Ya itu urusan kita berdua. Kalau misalnya kamu gak mau, ya udah kamu diem aja, nggak usah banyak ngomong. Karena bentar lagi ocehan-ocehan kamu itu nggak akan berguna. Oh iya? Kalian berdua akan dipecat dari kantor ini. Udahlah gas, ya. Mending kamu itu kabur aja dari sini sekarang, daripada nasib kamu itu nanti bakalan ada di dalam penjara, ya. Karena kamu itu sudah korupsi, ya. Korupsi apa Pak? Aku sudah memasrahkan sebuah proyek terhadap kamu yang Kan baru tadi Pak. Bapak bilang baru mau menyerahkan, belum diserahkan Pak. Kan saya bilang, saya masih mau mikir-mikir. Mungkin nanti sore. Kok bilang udah saya korupsi Pak? maka dari itu aku bilang kamu itu bodoh dan tolol, ya. Karena kamu itu sudah dipermainkan sama kita berdua. Dan kita yang sudah ngadu kepada Pak Gita kalau kamu itu sudah korupsi di proyek itu. Pak, jangan mentang-mentang Bapak harusnya punya jabatan terus Bapak seenaknya sama orang-orang di kantor ini. Mending kamu diem deh. Saya nggak bisa diem Pak. Kamu itu nggak ada kepentingan di pembicaraan ini. Pak, Jadinya mending kamu pergi aja atau kamu nyapu aja nih. Pak, Bu, kita lihat aja nanti ya. Siapa yang bakalan dipecat? Kalian boleh sekarang ketawa-ketawa. Kalian seneng-seneng di atas penderitaan orang lain. Kamu dari tadi tuh ngomong aja ya. Kamu inget gak? Diri kamu itu siapa? Kamu tuh cuma OB di sini. Yang harusnya lebih pantas jadi OB itu kalian berdua nih. Sapuin. Kita. Kayaknya kamu ini sakit jiwa ya. Iya kan? Baru kali ini sih Bu, ada seorang OB yang berani kepada kita berdua. Saya berani Pak, karena saya nggak akan pernah takut kalau di sini posisi saya dan teman saya ini benar. Oke, nasib kamu itu bakalan sama seperti orang nggak jelas ini, nggak penting ini, ya. Saya juga nggak peduli. Lagi pula juga saya lihat Bapak sama Pak Bagas, jauh lebih baik Pak Bagas. Yang lebih pantas Pak Bagas yang menempati posisi jabatan Bapak. Itu karena kamu itu udah suka sama Bagas. Makanya Iya, mata kenapa? kamu. Kalau saya suka sama Pak Bagas, kenapa? Oh, jadi sekarang udah berani ngakuin. Ya ampun, Itu dong. cocok banget. Nanti malah memperkeruh
masalah. Udah biarin. Bu, saya mewakili Bu Sinta. Saya minta maaf, Bu. Ngapain minta Kal- maaf sih Pak Bagas? Kalau Pak memang Bagas nggak salah Pak, jadi nggak perlu minta maaf. Yang betul dong, kalau minta maaf itu jangan tengkar. Sujud. Keterlaluan ya Pak Romi ya. Orang udah baik kayak gini masih Pak Romi manfaatkan. Keterlaluan. Orang rendahan kayak kalian berdua itu pantas sujud di hadapan kita berdua. Ya? Ini udah nggak bisa ditoleransi Pak. Sebaiknya daripada Bapak malu karena dipecat secara tidak hormat, lebih baik Bapak sama Ibu keluar dari kantor ini. Daripada kalian berdua nggak punya pekerjaan, mending lakuin deh apa yang Pak Romi bilang. udah, Bu. Udah Bisa cepetan. Pak Romi, saya Bu Zizi. Sujud. Saya minta tolong kalau saya disuruh sujud, mohon maaf, Pak. Saya juga masih punya harga diri. Oh, berarti kamu itu Saya siap dipecat, Pak. memang sudah siap hidup sengsara. Tapi saya minta tolong, Pak. Bu Sinta jangan dipecat. Karena dia gak tahu apa-apa. Dia Kamu mau ngapain masih mikirin saya sih? Posisi kamu di sini lagi tergini sama kalian berdua. Ya udah, kalau pacar kamu itu nggak mau dipecat dari kantor ini, ya udah pacar kamu aja yang suruh sujud kepada kita berdua. Gimana? Saya harus sujud sama orang-orang kayak kalian berdua. Lebih baik kalian berdua ngaca dulu deh. Kayaknya kamu ini memang gak ada takutnya ya? Saya emang nggak takut sama kalian. Oh, jadi kamu udah siap jadi pengangguran dan juga Bagas? Saya siap kehilangan kalian berdua. Bu Sinta. Kehilangan kita? Berani Terus banget kamu sih apa? Kamu ngaco deh ngomong dari tadi? Ya karena kamu benar. Saya juga sini posisinya lagi benar. Jadi saya nggak akan ngebiarin orang-orang kejam seperti mereka mengambil alih kekuasaan. Bu, nanti urusannya tambah ribet, Bu. Pak Gita? Pak Gita? Bu Sinta ngapain masih pegang sapu kayak gini? Hah? Ditaruh aja. Pak, biar saya. Biar gas. Kok diambil, Pak? Begini guys. Bu Sinta ini adalah pimpinan kantor. Apa? Ya, dia di sini cuman ingin tahu semua sifat karyawannya dan dia menyamar jadi tukang sapu di sini. Pak, cukup kan? Dia sebenarnya pemilik kantor ini. Oh, Bu, sebenarnya semuanya ini adalah kesalahan dari Bu Sisi, Bu. Bukan salah dari saya. Oh, bagus. Sekarang kalian saling menyalahkan. Enggak, Bu. Kita minta maaf ya. Selama saya jadi OB, saya jadi tahu gimana sikap kalian berdua, tau gak sih? Kenapa saat ini saya berani harusnya pemilik kantor ini dan kalian berdua kerja sama saya. Jadi sekarang saya nggak akan segan-segan buat pecat orang-orang seperti kalian berdua. Bu, jangan pecat kita dong, Bu. Kita minta maaf ya, Bu. Minta maaf. Kita ngelakuin ini semua karena saya takut cuman jabatan kita berdua ini digeser sama karyawan baru ini, Bu. Ya oke, bagus. Jadi sekarang ketakutan kamu itu menjadi kenyataan. Kalian berdua akan dipecat dan Pak Bagas akan naik jabatan di Bu. posisi kalian. Bu, jangan dong, Bu. Kita udah lama kerja di sini, Bu. Kita mohon deh, Bu. Jangan pecat kita, Bu. Kita bakalan rubah sikap kita berdua supaya bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, Bu. Dan begini Bu lagi Bu. Tadi mereka berdua menemui saya. Dia bilang kalau proyek yang di Solo itu dikorupsi sama Bagas. Pak, saya belum mengerjakan itu, Pak. Baru tadi mereka bilang sama saya mau diserahkan sama saya, Gas, Pak. Saya bukannya nggak tahu Gas. Saya yakin pasti ulah mereka berdua Gas. Oh, ya bagus kalau gitu. Jadi nggak ada sedikit pun keraguan di hati saya untuk menyingkirkan kalian berdua dari kantor saya. Tapi, Cuma jangan Bu, berani. Ya pasti jelas Soalnya lah. mereka berdua udah membawa uang kantor kita. Oh, jadi yang sebenarnya korupsi mereka, Pak. Ya, betul. Oh, jadi Pak Romi udah korupsi, setelah itu mau dilimpahkan sama saya, biar saya yang dituduh korupsi, begitu, Pak? Kenapa Pak Romi sama Zizi jahat banget sih sama saya, Pak? Gas, kita minta maaf ya, Gas. Emang minta maaf aja cukup gitu? I- Cukup? Iya, enggak, Bu. Saya nggak mau tahu lagi ya. Saya nggak pengen ngeliat muka-muka kalian berdua di kantor saya. Jadi lebih baik kalian saya pecat, kalian pergi dari kantor ini. Dan jangan lupa ganti rugi semua uang yang udah kalian korupsi. Tapi, Bu, Permisi, Bu, Pak. Bu Sinta, saya minta maaf, Bu. Karena saya kan nggak tahu, Bu, kalau misalkan ternyata Bu Sinta itu pimpinan tertinggi di kantor ini, Bu. Saya udah bersikap mungkin agak gak sopan sama Bu Sinta. Pak Bagas nggak perlu minta maaf, Pak. Justru saya selalu dan sangat bangga dengan pendirian Pak Bagas. Jadi saya mohon, tolong Pak Bagas tetap kerja di sini ya, Pak. Saya akan jamin dan saya janji sama Pak Bagas, gak akan ada lagi karyawan yang bisa seenaknya dengan Pak Bagas. Tapi emang Bu Sinta masih yakin mau menerima saya, Bu? Saya sangat-sangat yakin buat terus mempekerjakan Pak Bagas di kantor ini. Iya, saya sebenarnya gak enak
karena saya kira Bu Sinta emang beneran OB di sini Bu. Ternyata Bu Sinta cuma nyamar. Tapi soal omongan saya yang tadi, saya minta maaf ya Bu. Saya tadi gak bermaksud buat kurang ajar bilang suka sama Bu Sinta. Saya sadar Bu, saya cuman saya cuman karyawan biasa. Dan bahkan tadi saya sama Pak Gita juga sempat bilang kalau misalkan Bu Sinta gak pantas buat jadi OB, iya kan Pak? Ya tampang kita pimpinan. Kan memang Ya, tapi dengan adanya saya menyamar sebagai OB, saya jadi tahu sikap baik dari Pak Bagas seperti apa. Jadi saya nggak akan salah pilih karyawan mana yang akan saya pilih untuk tetap bekerja di kantor saya. Pak Gita pun juga pasti tahu sikap Pak Bagas seperti apa. Jadi untuk saat ini, mungkin saya cuma minta tolong sama Pak Gita untuk segera urus surat pemecatan mereka berdua ya Pak. Dan Pak Bagas, mungkin kita perlu banyak ngobrol di dalam. Oke? Boleh Bu.